Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karena tadi banyak yang beralasan hujan, maka dari itu materi pada pertemuan kali ini akan saya share melalui video ini. Jadi sebenarnya pada hari ini itu saya akan membahas bagaimana sih cara kita membuat sebuah latar belakang di metode penelitian kualitatif. Nah, metode penelitian kualitatif sudah saya sampaikan pada sebelumnya bahwa bersifat induktif, di mana kita akan mempelajari atau membahas segala sesuatunya itu berdasarkan hal yang sifatnya umum terlebih dahulu, untuk kita nantinya dapat menyimpulkan ya kesimpulan khusus dari hal yang kita kaji. Nah, maka dari itu seseorang yang menggunakan metode penelitian kualitatif itu pada hakikatnya dia akan seperti bercerita di latar belakang. Namun bukan berarti bercerita tidak ilmiah. Jadi bercerita di latar belakang adalah bercerita yang runtun, yang dilengkapi dengan data dan dikuatkan dengan referensi tentunya. Kenapa data? Data adalah terkait pembuktian bahwa memang ada masalah itu di lokasi penelitian yang mahasiswa pilih gitu. Kemudian kenapa harus ada referensi? Referensi adalah sebagai penguat, sebagai suatu kajian yang memang bisa membantu mahasiswa untuk menganalisis, karena memang seperti kita bicara ciri khas sosiologi itu adalah ilmu yang bersifat kumulatif ya. Jadi teori-teori yang lama itu tetap kita gunakan untuk membahas hal-hal terbaru yang memang menjadi kajian secara kategoris ya, dari ilmu sosiologi yang bersifat pembaharuan gitu. Nah, di sini saya mencontohkan misalnya ketika mahasiswa misalnya dengan judul penanggulangan kemiskinan di pedesaan, itu misalnya judulnya. Maka mahasiswa, triknya saya beri bahwa untuk membuat latar belakang itu adalah mahasiswa membuat semacam skema dulu. Misalnya apa nih yang akan dibahas di bagian awal di paragraf 1, kemudian paragraf 2, paragraf 3 dan paragraf berikutnya. Karena membuat latar belakang masalah penelitian itu tidak mudah ya. Maka kita butuh perencanaan. Misalnya ketika misalnya bicara kemiskinan, artinya yang perlu kita bahas terlebih dahulu adalah apa itu kemiskinan dan seperti apa itu kemiskinan. Nah, di sini kan di sebuah penelitian pasti ada lokasi ya. Di sebuah judul itu ada subjek, ada objek, ada lokasi gitu. Nah, lokasinya di mana? Misalnya ketika strategi penanggulangan kemiskinan di pedesaan, studi kasus pada desa desa B misalnya, di kecamatan A, di kabupaten C misalnya, seperti itu. Maka ketika ada lokasi yang seperti itu, secara umum yang harus kita bahas di paragraf 1 itu adalah terkait bagaimana sih fenomena kemiskinan di Indonesia gitu. Atau bisa misalnya kita lebih ke dunia. Kita bercerita misalnya kemiskinan adalah suatu fenomena atau suatu permasalahan sosial yang sudah mendunia gitu. Bahkan misalnya diceritakan bahkan negara yang dikatakan adidaya gitu ya, seperti Amerika pun tidak luput dari permasalahan kemiskinan. Nah, itu adalah pengantar. Jadi di latar belakang permasalahan penelitian kualitatif, mahasiswa wajib menggunakan kalimat, menggunakan kata-kata yang menarik, semenarik mungkin. Jangan kata-kata yang monoton yang membuat pembaca itu tidak tertarik untuk membaca tulisan kita gitu. Jadi ada suatu nilai yang harus kita tampilkan di paragraf-paragraf latar belakang itu yang membuat paragraf-paragraf kita itu menjadi menarik. Nah, misalnya gitu. Ketika Anda bicara tentang penanggulangan kemiskinan, maka di bagian awal tentu Anda akan bicara tentang kemiskinan secara umum. Tentu ini bukan definisi ya, lebih kepada seperti apa sih posisi kemiskinan di Indonesia misalnya. Anda bicara misalnya Indonesia adalah negara termiskin keberapa di dunia gitu. Kemudian bagaimana persebaran angka kemiskinan di provinsi-provinsi di Indonesia misalnya. Nah, boleh Anda juga mengulas kenapa sih miskin di negara Indonesia itu menjadi suatu hal yang sulit teratasi gitu.
Itu bicara itu. Jadi Anda kelompok-kelompokkan. Nah, setelah itu baru bicara misalnya di Indonesia itu provinsi yang tertinggi itu angka kemiskinannya berada pada provinsi mana? Ceritakan. Kemudian bagus di bagian akhir Anda berbicara tentang kemiskinan di Provinsi Bengkulu. Jadi seperti apa fenomena kemiskinan di Bengkulu, seperti apa angka kemiskinan di Provinsi Bengkulu, baru sampai kepada misalnya di Provinsi Bengkulu ini, karena Anda bicara penanggulangan tadi, maka yang harus dijelaskan adalah apa sih upaya-upaya yang sudah dilakukan oleh pemerintah Provinsi Bengkulu gitu dalam penanggulangan kemiskinan yang sebelum-sebelumnya. Nah, itu harus Anda melihat data, misalnya di dinas sosial, dinas yang berkaitan dengan penanggulangan kemiskinan. Anda lihat misalnya program-program apa nih yang sudah dilaksanakan untuk penanggulangan kemiskinan yang ada di Provinsi Bengkulu gitu. Kemudian seperti apa capaian keberhasilannya gitu. Itu Anda ceritakan di latar belakangnya sampai runtun kepada misalnya di sekarang ini kenapa ada Anda tertarik lagi untuk melihat penanggulangan kemiskinan, karena ada suatu program baru misalnya terkait penanggulangan kemiskinan. Itulah yang akan Anda ceritakan di latar belakang sampai pada titik ketika ada penanggulangan kemiskinan itu ada yang berbeda misalnya dengan penanggulangan yang dilakukan sebelumnya. Nah, di sanalah menjadi suatu daya tarik untuk Anda mengungkapkan bahwa dengan adanya perbedaan itu ya, dengan adanya metode baru dalam penanggulangan kemiskinan itu, maka saya tertarik nih untuk mengangkat permasalahan penelitian ini gitu. Nah, tetapi tentu juga yang harus menjadi catatan bagi Anda, kenapa Anda memilih di lokasi itu tuh juga harus diungkapkan secara ilmiah di latar belakang permasalahan penelitian kualitatif. Jadi pengalaman-pengalaman saya sebelumnya itu banyak sekali mahasiswa yang memberikan alasan kenapa nih dia melakukan penelitian di daerah itu. Oh, itu desa saya, Bu, ya. Saya tahu itu tidak boleh. Jadi di dalam sebuah latar belakang itu ketika kita mengungkapkan kenapa kita memilih suatu lokasi, itu alasannya harus ilmiah. Misalnya, saya memilih lokasi ini karena dalam pelaksanaan program 6 bulan setelah pelaksanaan program itu banyak perubahan yang terjadi. Misalnya masyarakat yang sudah mulai membuka usaha, kemudian pola pikir masyarakatnya berubah, perilakunya berubah. Itu adalah alasan-alasan yang bisa Anda ungkapkan di latar belakang. Bukan alasan itu adalah ya itu saya mengenal daerah itu, Bu, itu adalah desa saya gitu. Makanya saya menyarankan kepada mahasiswa, ya ketika Anda memilih lokasi penelitian tidak mesti di daerah Anda. Justru ketika Anda meneliti di daerah Anda itu akan menyulitkan. Ya, akan menyulitkan Anda. Kenapa sih Anda harus bolak-balik dusun untuk melakukan penelitian gitu ya. Satu sisi waktu, yang kedua kemudian terkait biaya gitu. Jadi seperti itu kita menulis latar belakang di metode penelitian kualitatif. Jadi runtun ya. Anda itu harus membuat semacam Anda mengelompokkan paragraf 1 Anda akan berbicara apa, paragraf 2 itu apa, paragraf 3 itu apa, paragraf 4 itu apa. Jadi tinggal Anda mencari apa nih referensi pendukung untuk bisa membantu Anda menjelaskan gitu. Makanya harus dikelompok-kelompokkan dulu. Itulah yang menjadi kunci saya untuk menulis selama ini saya bagikan ke Anda gitu. Jadi menulis latar belakang itu bukan kayak Anda ya main tulis aja tanpa perencanaan gitu ya. Menulis sebuah latar belakang itu adalah menulis ilmiah, artinya butuh perencanaan. Jadi Anda butuh membuat urutan-urutan dulu di paragraf 1 nanti bicara apa, paragraf 2 apa, paragraf 3 apa, paragraf 4 apa, dan berikutnya. Nah, di sana nanti Anda akan memerlukan referensi untuk menguatkan di setiap paragraf Anda itu. Jadi karena di latar belakang, walaupun saya katakan tadi bahwa latar belakang penelitian itu seperti kita bercerita, tetapi bukan berarti bercerita seperti kita bercerita biasa. Kita bercerita dengan data dan pembuktian dan pembenaran dengan teori.
Artinya ada referensi yang harus mendukung Anda di dalam setiap paragraf yang Anda buat. Nah, sekarang tugasnya yang harus Anda kerjakan adalah Anda kan sudah punya masalah masing-masing ya yang mau diangkat di dalam penelitian. Silahkan sekarang Anda buat urutan-urutan setiap paragrafnya, nanti itu apa yang akan Anda muat. Kemudian nanti dalam setiap paragraf itu Anda akan menggunakan jurnal atau referensi apa. Jadi tugasnya yang pertama adalah buat semacam urutan ya, paragraf 1 saya akan berbicara tentang ini, paragraf 2 apa, paragraf 3 apa. Kemudian di tugas yang kedua Anda jelaskan di paragraf 1 saya akan menggunakan jurnal ini sebagai penguat dan data ini sebagai pembuktian. Kemudian juga berikut juga dengan paragraf 2 saya akan menggunakan jurnal ini untuk penguat paragraf saya misalnya. Kemudian juga akan menggunakan data-data ini sebagai pendukung gitu. Nah, itu untuk tugas pertama ya di sesi ini. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.